Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya Robit Fahmi di channel Bukan Aktivis. Namun kali ini kita tidak akan membahas persoalan pemerintahan maupun kritik seperti biasanya. Tapi kali ini kita akan membahas hal-hal eh, yang menyangkut dengan agama, terutama fikih progresif yang akan menjadi pokok bahasan kita pada hari ini. Mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Karno, dia mengatakan bahwa Islam itu jadilah penganut agama Islam yang progresif, bukan penganut agama yang cuplik. Jadi mungkin itu kutipan yang dari sosok sang revolusioner, yaitu Bung Karno. Teman-teman sekalian, sebelumnya kita sudah, terutama di perkuliahan, biasanya kalau bahas soal fikih, kita tidak lepas yang dibahas itu hal-hal yang selalu berulang-ulang. Jadi mulai SMP, SMA, sampai kuliah, bahkan kalau di pondok pesantren, itu dikuliti. Jadi tidak membahas di luarnya saja, mulai bahas tentang sholat, terus kemudian puasa, jenazah, mengurus jenazah, zakat, haji, dan ini pembahasan yang pasti ada kalau bicara fikih. Tapi bagaimana kita bisa melihat belajar dari hal-hal itu, memaknainya dalam hal lain. Misalkan tentang sholat. Selama ini yang dibahas tentang sholat ya sudah itu aja. Semuanya sudah paham. Apalagi yang di pesantren. Syarat sholat, kemudian rukun sholat, selesai. Syarat sholat meliputi ya harus berwudu, harus bersuci, pakaian yang suci, dan lain sebagainya. Rukun sholat yang mulai takbir sampai tahiyatul akhir. Tapi bagaimana kalau kita kaji sholat itu dari sisi fikih progresif? Ya menurut saya pribadi, sholat itu bagaimana kalau kita pahami sebagai sebuah gerakan. Jadi kalau kita lihat sholat itu, dia dilakukan secara berjamaah, kalaupun itu dilakukan kalau sedang sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah, ketika imamnya ruku, maka semuanya ikut ruku makmumnya. Ketika imamnya sujud, makmumnya juga ikut sujud. Lah, bagaimana kalau kemudian ini kita maknai sebagai sebuah gerakan? Gerakan apa? Gerakan bahwa kita dianjurkan untuk kompak. Jadi bukan hanya kompak dari sisi beribadah, melaksanakan kewajiban saja, tapi kompak bagaimana kita melihat sekeliling kita. Misalkan atau tetangga kita dan yang sedang kekurangan, sakit, dan lain sebagainya. Kita tidak menutup mata. Nah, seiring perkembangan zaman, apalagi yang hidup di perkotaan, hal-hal menjenguk, kemudian peduli dengan tetangga, jangan peduli, kenal saja dengan tetangga itu sudah bagus kalau hidup di perkotaan, di perumahan. Tapi bagaimana kita harus bisa belajar dari sholat yang dianjurkan untuk kompak, selalu bersama-sama. Kalau kemudian kita kompak, ya Islam akan semakin kuat. Tapi faktanya, semakin banyak aliran, banyak paham, memang perbedaan itu adalah maslahat. Tapi seringkali perbedaan itu justru menimbulkan perdebatan yang kemudian berujung pada putusnya hubungan silaturahmi. Ini sudah sama sekali tidak progresif. Padahal kata
kalau tidak salah kata Mas Dar Masudi, fikih progresif itu fikih yang tolak ukurnya pada kemaslahatan umat. Itu yang tolak ukur pertama. Maka kalau kemudian hanya sebatas kita sholat berjamaah, tapi setelah pulang tidak bisa mengaplikasikannya, apa yang dimaksud dengan jamaah, kita bisa bergerak bersama, membantu bersama, maka kita sesungguhnya tidak bisa melajari nilai-nilai apa yang bisa kita dapatkan dari sholat. Ya hanya sebatas mengerjakan rutinan saja. Jadi kalau sholat sendiri itu pahalanya sekian, terus kemudian kalau berjamaah itu pahalanya sekian, kalanya berlipat ganda. Tapi tidak ada makna lain di sana yang bisa kita pelajari. Mengutip apa yang disampaikan oleh Soekarno tadi, bahwa fikih Islam progresif. Soekarno ketika ditanya, tapi ini jangan dijadikan rujukan. Jadi ini hanya sebuah diskursus dan kita diskusikan saja. Katanya Soekarno, kalau kamu seandainya saya menyentuh anjing, apakah saya harus mencuci atau mensucikannya dengan debu sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam? Soekarno, tidak perlu. Ya cukup dengan mencucinya dengan sabun. Dan menurut Soekarno itu adalah Islam progresif. Tapi ini jangan dijadikan acuan bagi teman-teman sekalian, tapi hanya sebagai dijadikan bahan untuk diskusi. Bagaimana memahami fikih itu lebih maju ke depan. Semisal apalagi fikih, semisal selama ini MUI kita selalu disibukkan dengan halal haram. Misalkan setiap tahun kalau sudah masuk momen misalkan Valentine, kita selalu sibuk memperdebatkan halal haramnya Valentine Day, mengucapkannya. Ini konyol, dan debat itu dilakukan setiap tahun, tidak bosan. Harusnya MUI, misalkan MUI itu memberikan contoh yang ya fikih progresif, bagaimana dia berani mengharapkan koruptor itu haram, kemudian korupsi itu haram, korupsi itu kafir, keluar dari agama Islam. Ini misalnya, bukan kemudian saya mengajarkan untuk agar mudah menjustis seseorang, tidak. Tapi bagaimana fikih itu ya tidak sekedar stagnan gitu. Jauh melihat ke depan. Nah, di sini saya sudah membuka sebuah artikel ilmiah, tulisannya Maulidi, menggagas fikih progresif, upaya modernisasi fikih. Ini katanya, fikih itu terkesan stagnan. Kenapa? Karena ada 3 faktor penyebabnya. Yang pertama, fikih itu dipahami sebagai single entity yang tidak terpaut dengan entitas lainnya. Padahal realitasnya, hukum berkait erat dengan disiplin ilmu yang lain. Kemudian, hukum dipahami sebagai sesuatu yang bersifat final. Padahal hukum berjalan beriringan dengan perkembangan realitas. Ketiga, hukum selalu didasarkan pada tekstual normatif. Padahal banyak kearifan lokal yang juga mengusung nilai-nilai filosofis yang relevan dengan maqasid syariah. Sehingga Maulidi mengatakan asumsi yang keliru ini harus mulai dikonstruksi. Jika tidak, maka akan terjadi
empty space dalam hukum Islam atau kekosongan hukum. Sebagai solusinya, pendekatan integratif sistem harus mulai digalakkan melalui transformasi taklid kauli menuju taklid manhaj, dari paradigma literalis menuju paradigma teleologis. Jadi kata Maulidi ini, fikih itu jangan dipandang stagnan, sebab realitas itu selalu berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Maka dari itu Maulidi menilai fikih progresif itu ya harus terus digalakkan. Jadi fikih itu memaknai dari banyak sisi, tidak hanya sekedar ya apa yang kita pelajari pada sebelum-sebelumnya. Kalau saya tadi mencontohkan ya tentang syarat, tentang sholat dan lain sebagainya. Ini lagi. Bentar ya. Ini artikelnya cukup panjang. Ini juga filosofi fikih responsif. Gagasan fikih responsif esensinya adalah bentuk reinterpretasi mujtahid terhadap teks sebagai produk budaya untuk merespon modernitas dalam istimbat hukum fikih. Penulis fahami dari tipologi hukum yang digagas oleh Philip Schelzig dalam bukunya Hukum Responsif, yang membaginya dalam 3 tipe hukum represif: hukum otonom, hukum responsif. Hukum responsif adalah hukum yang dibuat untuk merespon terhadap fenomena, tindakan, perilaku, atau peristiwa hukum yang menjadikan keadilan substansif sebagai orientasi tujuan hukum. Dalam konteks fikih dikatakan demikian karena kenyataannya ketika Al-Quran diturunkan itu tidak terlepas dari konteks sosiohistorisnya. Perekaman sejarah yang dilakukan dalam bentuk ayat-ayat itu adalah bentuk dialogisasi atau dialektika antara teks dan realitas, antara teks dan kebudayaan. Jika tidak ada reinterpretasi dan tajdid, maka fikih akan kehilangan momentum historis dan tidak mampu menjawab tantangan zaman. Jadi di tulisannya Maulidi ini jelas bahwa Islam itu juga turun tidak menyesuaikan dengan keadaan pada masa itu ketika Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengajarkan Islam progresif. Bagi saya Rasulullah itu ya revolusioner. Nah, kenapa? Dia mengajarkan ya fikih sebetulnya progresif sudah sejak awal. Misalkan bagaimana Rasulullah melakukan pembebasan kepada para budak. Ini sudah progresif. Fikih dimaknai tidak stagnan gitu. Ya, untuk kemaslahatan umat, itu yang pertama. Terus juga misalkan ya kalau di Mesir, jadi fikih progresif itu kan fikih yang satu tolak ukurnya kepada umat dan kemudian selalu berkembang dan tidak stagnan. Makanya kemudian kalau kita belajar salah seorang tokoh Mesir yaitu Muhammad Abduh, dia tidak cocok dengan kulturnya pada masanya karena Islam didoktrinisasi, tidak melalui proses diskusi. Padahal ada yang mengatakan bahwa bukan yang mengatakan. Jadi
Ada seorang sahabat ketika dia ingin pergi ke luar, kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana seandainya kamu tidak memiliki atau tidak ada ayat atau hadis yang bisa menjawab persoalan yang kamu hadapi? Sahabat ini menjawab, maka saya akan berijtihad. Maka dari situ sebetulnya fikih itu jadi bukan hanya sebatas menjawab tantangan atau persoalan yang ada, tapi mampu melihat arah masa depan dan juga memberikan jawaban ataupun tuntunan bagaimana kita berjalan untuk masa depan yang lebih baik. Saya kira itu teman-teman, sahabat bukan aktivis, dan mungkin agak agak sulit dipahami karena memang ya sepertinya tidak utuh materinya yang kita sampaikan pada hari ini. Tapi saya harap ini bisa memberikan manfaat dan kemudian bisa kita diskusikan lebih lanjut. Dan jangan lupa subscribe channelnya, share, dan like. Sekian dari saya. Allahumma fiqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.